Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Desi Amalia Ramadanti, NPM 1811010213. Mahasiswa kelas J PAI semester 6. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Eka Suci Indriasari MPDI. Baiklah, pertanyaan pertama. Jelaskan konsep pendidik dan peserta didik menurut perspektif Islam. Pendidik berasal dari kata dasar didik yang berarti mempengaruhi, merawat, dan memberi latihan kepada seseorang agar ia memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan. Istilah pendidik secara umum kita ketahui ialah seperti guru, ustadz gitu, seperti itu. Lalu dalam konteks pendidikan Islam ada beberapa istilah pendidik juga yang kita kenal seperti murabbi, muaddib, muzaki, mudaris, ustadz, dan lain sebagainya. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik, agar nantinya ia dapat menunaikan kewajibannya sebagai khalifah di bumi sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pendidik yang paling utama ialah orang tua, karena orang tua merupakan cikal bakal orang yang akan ditiru oleh peserta didik. Peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam ialah seseorang individu yang sedang dalam proses perkembangan di dalam dirinya, baik fisik, psikologis, sosial, religius, dan lain sebagainya. Peserta didik ini tidak hanya anak didik, tetapi orang dewasa pun bisa dikatakan sebagai peserta didik selagi ia membutuhkan sebuah bimbingan. Kewajiban peserta didik menurut perspektif Islam, maksud saya kewajiban seorang pendidik menurut perspektif Islam. Yang pertama, seorang pendidik itu harus memberikan rasa kasih sayang kepada peserta didiknya. Menganggap peserta didiknya itu seperti keluarga sendiri, seperti anak sendiri gitu. Lalu yang kedua, peserta pendidik ini tidak boleh mengharapkan balas jasa gitu, atas apa yang sudah ia berikan kepada peserta didik. Dalam mendidik pula, pendidik ini harus dengan cara yang halus, dengan etika-etika keislaman yang sesuai. Jangan kita terlalu mengedepankan emosi, marah-marah, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita sebagai pendidik ini mengajar harus sesuai dengan akal pikiran peserta didik kita. Kalau misalkan peserta didik kita ialah di tingkat dasar, kita harus mengajarnya sesuai dengan dia di tingkat dasar, sesuai dengan jenjang-jenjangnya gitu, seperti itu. Lalu yang terakhir ialah kita tidak boleh menaruh rasa benci terhadap peserta didik kita untuk sebuah ilmu pengetahuan gitu. Misalkan kita mengajarkan anak didik kita untuk membenci salah satu pelajaran gitu, itu tidak boleh seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga ialah bagaimana sikap saya ketika menghadapi problematika satu, peserta didik tidak bisa kondusif. Yang pertama yang harus saya lakukan ialah menegur peserta didik saya dengan halus gitu, karena di Islam pun mengajarkan kita untuk menasehati seseorang secara halus. Jadi ketika siswa kita tidak kondusif atau ribut gitu ya, pertama kita tegur dulu anak itu secara halus. Tapi ketika sudah terlalu keterlaluan sekali murid-murid kita ini, kita boleh marah, cuman marah yang elegan gitu, tidak dengan cara yang gerusa-gerusu gitu. Lalu bagaimana jika saat kita menjelaskan peserta didik kita kurang paham gitu dengan materi yang kita jelaskan? Pertama, yang jelas kita harus menjelaskan itu dengan cara yang lambat dan pelan, dengan bahasa yang dimengerti oleh peserta didik kita gitu, sehingga ia dengan mudah menangkap apa materi yang kita sampaikan. Lalu kita juga harus melihat bagaimana media, alat dan
dan sarana yang kita gunakan, sehingga nantinya anak-anak ini bisa dengan mudah menangkap materi yang kita sampaikan. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya atas tugas 1 ini. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.